Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irsal Adiagung dari Fakultas Hukum semester 2A Universitas Surya Kencana. Di sini saya akan mereview materi pertemuan ke-9 mata kuliah Hukum Pidana dengan dosen pengampu Ibu Prof. Dr. Hajah Heni dan asisten dosen Bapak Dr. Randy. Di sini saya akan menjelaskan bab 5 tentang sifat melawan hukum. Sifat melawan hukum, unsur objektif dan tindak pidana karena merupakan penilaian terhadap perbuatan dan bukan pada pelaku. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum apabila perbuatan tersebut masuk dalam rumusan delik sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Perbuatan yang memenuhi rumusan dalam undang-undang tersebut tidak selalu bersifat melawan hukum, sebab mungkin ada hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan tersebut. Contohnya, di negara Belanda dalam Ares Hograd tanggal 20 Februari 1933 di kota Huygen mengenai dokter hewan. Di Indonesia, putusan MARI atau MARI pada bulan Januari tahun 1966 kasus Markus Effendi. Sifat melawan hukum terdiri dari melawan hukum formil. Melawan hukum formil, perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila dirumuskan sebagai tindak pidana dalam undang-undang dan diberikan sanksi. Sifat melawan hukum dapat dihapus apabila diatur berdasarkan undang-undang. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang. Melawan hukum material bukan hanya berdasarkan undang-undang tertulis saja, tetapi juga berdasarkan asas-asas hukum yang tidak tertulis atau living law. Sifat melawan hukum dapat dihapus berdasarkan undang-undang dan aturan atau hukum yang tidak tertulis. Jadi melawan hukum sama dengan bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Selanjutnya, sifat melawan hukum material dibagi menjadi 3. Yang pertama, dalam fungsi negatif, mengakui kemungkinan adanya hal-hal yang ada di luar undang-undang untuk menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Yang kedua yaitu dalam fungsi positif, menganggap suatu perbuatan tetap sebagai tindak pidana walaupun tidak nyata diancam dengan pidana dalam undang-undang. Jadi mengakui adanya hukum tidak tertulis sebagai sumber hukum positif. Yang ketiga yaitu sistem hukum pidana Indonesia menganut ajaran melawan hukum material dalam fungsi yang negatif. Contohnya Ares dokter hewan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.